Shalom, Halo. salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik sekalian, kurang lebih 1,5 tahun Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan dampak yang diberikan bagi kita sangat luar biasa. Termasuk bagi jemaat GPIB Cipecang Jonggol. Kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan semua kita laksanakan melalui media online. Hampir untuk bertatap muka dalam ibadah-ibadah keluarga, ibadah hari Minggu belum bisa kita laksanakan. Pemerintah dalam selamat malam Pak Adi. bulan terakhir menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau lebih sering kita kenal dengan PPKM darurat. Dan sebulan pula kita tidak bisa bertatap muka untuk melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Namun puji Tuhan, per tanggal 9 Agustus tahun 2021 melalui instruksi dari pemerintah sudah ada sedikit kelonggaran bagi kita untuk melaksanakan ibadah, tentunya dengan aturan dan protokol kesehatan yang ketat oleh gereja dan terutama oleh kami selaku tim Satgas. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan hari ini tercatat ada 28 warga jemaat kita yang terpapar COVID-19 dan mereka harus menjalani perawatan yang intensif baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing untuk melaksanakan isolasi mandiri. Bapak Ibu, saudara-saudari serta adik-adik sekalian, gereja juga saat ini sedang melakukan pendataan bagi warga jemaat yang telah melaksanakan vaksin ataupun yang belum. Oleh karena itu kami mohon bantuan untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu Majelis yang ada di sektor masing-masing untuk merekap jemaat kita yang sudah dan belum melaksanakan vaksin. Begini ya. Dan ke depan setelah terdata semuanya, gereja akan mengambil langkah berkomunikasi dengan dinas kesehatan maupun stakeholder yang lain untuk mengupayakan pelaksanaan vaksin bagi yang belum melaksanakan vaksin. Kita laksanakan secara internal dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di sekitar lingkungan gedung gereja kita. Bapak Ibu sekalian, demikian himbauan kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Cipecang. Kami berharap agar kita sama-sama tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, serta jangan lupa untuk menerapkan 3M, memakai masker, cuci tangan, dan jalan. Tuhan Yesus memberkati. Kok nolak sih? Ada suara nggak? Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Ketika kita masih dalam keadaan baik-baik saja dan bisa beribadah
bersama rumah saat ini. Itu Dengernya ya. semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, selalu menjaga dan memelihara kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Penatua Adi Wicahyo. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah nyatakan kesungguhan hati kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan dengan penuh sukacita kita angkat hati dan memuji Tuhan. Dalam pujian Kidung Jemaat kita Bakti 18 ayat pertama. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kembali kami hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersama dengan saudara-saudara kami, seiman kami, untuk mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kosongkan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar bersama, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Bapak Penatua Adi Wicahyo yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikirannya, sehingga firman itu tidak lalu dengan sia-sia. Firman dapat menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum kita mendengarkan pujian, kita akan pujian Mazmur 62, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat.
Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh berkah yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu kambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang memenggalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan siapkan bacaan kita pada malam hari ini. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 7 pada ayatnya yang ke-30 hingga yang ke-34. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-30 hingga yang ke-34. Bila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita boleh satu di dalam doa. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu boleh ada bersama-sama dengan kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang hendak kami mau baca dan renungkan, boleh kami mengerti, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa, sehingga apa yang boleh disampaikan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Kisah Para Rasul 7 pada ayatnya yang ke-30 hingga yang ke-34 yang menyatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalamnya nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya, nyanyi dalam sorak-sorai, agungkan namanya. Pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. 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 Ya, sebelum Shalom. kita boleh memasuki perlindungan Halo. Tuhan, Videonya nggak bisa sih, Bang. pertama kali saya mau ngajak kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk kita boleh senantiasa mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Dan hari ini kita boleh dipersatukan dalam ibadah rumah tangga melalui media Zoom ini. Dan biarlah juga ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai ungkapan syukur, rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah-anugerahnya yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Udah biarin lah kanannya kali. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7, khusus pada ayatnya yang ke-30 hingga yang ke-34. Kalau Bapak Ibu sempat membaca utuh dalam satu berikut bacaan kita yang diawali dari 1 hingga yang ke-53, di sana mengambil judul yaitu pembelaan Stefanus. Nah, malam hari ini khusus kita akan membaca atau merenungkan pada ayatnya yang ke-30 hingga yang ke-34. Dan tema atau judul yang diambil yaitu Allah peduli. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini akan saya awali dengan sebuah pertanyaan. Seperti judul kita pada malam hari ini yaitu Allah peduli. Tentunya pertanyaannya adalah peduli kepada siapa? Tentu dalam konteks bacaan kita malam hari ini, Allah peduli kepada bangsa Israel. Seperti tadi yang kita boleh baca bersama. Pertanyaan yang kedua yaitu Bapak Ibu, apa yang dipedulikan Allah kepada bangsa Israel? Tadi juga boleh kita dengar bersama bahwa Allah peduli terhadap bangsa Israel karena kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini juga tidak kalah menariknya pertanyaannya, yaitu buktinya apa kalau Allah peduli? Dalam bacaan kita, Allah peduli kepada bangsa Israel dengan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Cerita kepemimpinan Musa ini menjadi perenungan tersendiri Bapak Ibu yang sungguh luar biasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Musa yang diutus Allah dengan dibekali kuasa dari Allah harus berhadapan dengan berbagai masalah dan bahkan penolakan dari umat yang dipimpinnya. Dan setelah Musa sudah menjalankan perintah Allah, Musa tidak dibolehkan masuk ke tanah perjanjian yang harus menyerahkan kepemimpinan berikutnya kepada Yosua. Ini menjadi perenungan tersendiri terkait kisah perjalanan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana ibarat orang tinggal merasakan, tinggal menikmati hasilnya. Tetapi Tuhan tidak berikan itu. Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Sehingga Musa harus menyerahkan kepemimpinan berikutnya kepada Yosua. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan terkait dengan perjalanan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ini juga menjadi perenungan tersendiri yang sungguh luar biasa dan menarik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang terakhir yang sangat menarik dalam bacaan kita malam hari ini adalah, mengapa Allah peduli kepada bangsa Israel? Ini pertanyaan yang menarik yang coba kita mau cari jawabannya di dalam bacaan kita pada malam hari ini.
Dan jawabannya ada pada ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka, karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Israel di dalam tegar tengkuknya mengikut Allah tetap menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Ketika orang Israel menghadapi penderitaan, mereka berseru kepada Allah untuk meminta pertolongan. Kalimat "dan aku telah mendengar keluh kesah mereka" ini menunjukkan bahwa umat Israel selalu berkeluh kesah kepada Allah. Ini berarti ada hubungan yang terus dibangun atau dijalin secara terus-menerus oleh umat Israel kepada Allah. Karena Allah mendengar, berarti ada ungkapan yang dinyatakan. Kalau Allah melihat, hanya menyaksikan, tetapi kalau Allah mendengar, berarti ada ungkapan yang disampaikan oleh bangsa Israel. Dalam apa? Dalam keluh kesah mereka. Sehingga Allah peduli dengan keluh kesah mereka dengan cara mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Cara Allah ini pun juga, Bapak Ibu, ketika menjawab dari apa yang menjadi keluh kesah umat Israel, ini juga menjadi perenungan tersendiri yang sungguh menarik. Cukup lama, Bapak Ibu, tidak cukup setahun, 2 tahun. 40 tahun setelah Musa lari dari Mesir, harus menikah dengan anak dari seorang Yitro, dia harus mengembalakan ternak dari mertuanya dan sebagainya. Allah mengutus Musa. Dan dalam perjalanannya pun tidak sebentar, Bapak Ibu. Inilah cara Allah, kita tidak tahu, tetapi Allah akan menjawab apa yang menjadi keluh kesah kita tepat pada waktunya dan seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu konteks bacaan kita pada malam hari ini. Kemudian, apa yang kita bisa ambil dari perenungan kita malam hari ini? Kita mau coba mengaplikasikan perenungan kita ini di dalam kehidupan kita sekarang. Ketika kita mendengar kalimat bahwa Allah peduli, tentu kita semua mau katakan ya dan amin. Pasti saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari semua setuju. Kita katakan ya dan amin. Namun, apakah kita cukup hanya mengucapkan ya dan amin? Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang imannya pasif. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang imannya aktif. Artinya, kita harus menjadi orang Kristen yang berbuat. Tidak menjadi orang Kristen yang diam, yang hanya menunggu dan menunggu. Dalam bacaan kita malam ini, umat Israel telah memberikan contoh kepada kita. Mereka tetap mempercayai Allah dan mau datang untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Pengalaman orang Israel ini hendaknya mendorong kita untuk selalu menjadikan Allah sebagai dasar dan sumber hidup kita dalam setiap situasi yang kita alami. Terlepas berapa lama Allah menolong, dan dengan cara apa Allah menolong kita. Mungkin pertanyaan yang ditujukan kepada kita sekarang adalah, seberapa besar kita mengenal Allah kita yang dinyatakan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Allah peduli dengan kita. Allah sudah menyatakan dirinya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa besar kita mengenal Yesus yang sudah peduli kepada kita dan bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Seberapa besar dan erat hubungan yang sudah kita bangun dengan juru selamat kita tentunya melalui doa-doa. Dalam persekutuan-persekutuan yang kita bangun dalam setiap ibadah, dan juga dalam tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita ketika mencari, kita akan mendapat.
Dan ketika kita ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Kemudian bagaimana cara kita mengenal Allah kita yang dinyatakan dalam diri kita, Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya tentu melalui setiap firman-Nya yang telah diajarkan kepada kita semua. Sejauh mana kita telah mendengar firman Tuhan dan terlebih menjalankannya. Kalau saya boleh sampaikan Bapak Ibu, bukan seberapa banyak kita mendengar firman Tuhan, tetapi seberapa besar firman Tuhan yang telah kita dengar ini dapat merubah hidup kita menjadi lebih baik. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan seberapa banyak dan sering kita mendengar firman Tuhan, tetapi sebesar apa firman Tuhan ini bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Apakah kita sudah membangun hubungan yang erat dengan Allah melalui doa-doa kita? Doa sebagai alat komunikasi iman kita kepada Allah untuk menyampaikan segala syukur kita dan juga pergumulan kita. Apakah kita sudah jujur mengatakan kepada Allah semua yang kita rasakan dalam hidup ini? Apakah kita hanya berdoa dalam susah saja? Kalau senang tidak kita mau berdoa, hanya menyampaikan keluh kesah kita saja? Kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana cara dan waktu Tuhan bekerja dalam menopang setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu tanya kapan Allah menjawab doa-doa kita dan bagaimana cara Allah menjawab doa-doa kita. Seperti Allah mengutus Musa. Orang Israel tidak tahu dengan siapa mereka harus dibebaskan, tetapi cara Allah kita tidak tahu. Allah mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya Allah selalu peduli dan senantiasa tergerak oleh belas kasihan kita. Allah tidak pernah lalai terhadap anak-anaknya. Ia sangat mengetahui keadaan dan permasalahan manusia, mengerti segala beban dan persoalan yang kita alami, lebih dari siapapun yang kita kenal. Namun, Allah juga rindu, sekali lagi Bapak Ibu, Allah juga rindu agar kita terus intens bercakap-cakap dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah tentang segala sesuatu. Ia ingin agar kita mencurahkan semua kebahagiaan, ketakutan, kesedihan, kegelisahan, harapan, dan bagaimanapun perasaan kita. Ia ingin kita membawa cerita tentang keseharian kita, tentang studi, pekerjaan, pasangan hidup, masalah dalam keluarga, dengan sahabat, pacar mungkin, suami, istri, anak-anak, penyakit yang kita derita, tentang rencana-rencana kita, impian kita, tentang semuanya Bapak Ibu. Karena Ia peduli, sekali lagi, karena Ia peduli dengan semua itu, dan baginya hidup kita sangat berharga. Allah mengerti dan peduli atas semua persoalan yang terjadi. Tidak akan dibiarkannya kita berjalan sendiri, sebab Allah mengetahui batas kemampuan kita. Allah peduli setiap perkara. Maka Bapak Ibu, tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk tidak kita bawa kepadanya. Dan tidak ada perkara yang terlalu besar untuk dapat diselesaikannya. Mengakhiri perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu, saya akan bacakan dari kitab Yakobus 4 pada ayatnya yang kedua hingga yang ketiga. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati.
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, sampaikan ungkapan hati kita, apapun itu Bapak Ibu. Karena doa adalah sarana hubungan iman kita dengan Allah. Seperti bangsa Israel yang selalu berkeluh kesah kepada Allah. Sehingga Allah peduli menjawab apa yang menjadi setiap keluh kesah mereka. Memang Bapak Ibu, terkadang kita tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Allah menjawab dari setiap doa-doa kita. Tetapi yang kita yakini bahwa Allah itu peduli. Ketika kita mau menyampaikan segalanya sesuatu itu dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, Allah akan mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Karena kita tahu kita datang kepada tempat yang benar, yaitu Allah, Sang Juru Selamat kita. Karena Allah peduli dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah peduli kepada kita dengan memberikan jawaban yang terbaik menurut Allah dan bukan menurut kemauan manusia. Allah akan memberi kelegaan dan jalan keluar bagi kita yang tetap percaya dan setia kepada Allah. Saya ulangi Bapak Ibu. Allah akan memberi kelegaan dan jalan keluar bagi kita yang tetap percaya dan setia kepada Allah. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merespon daripada firman Tuhan kita malam hari ini, kita akan angkat pujian dari Kitab Bakti 240 pada baitnya yang pertama. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguhnya kalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bisa loh, gere-gere. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami boleh naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari, dan hingga sampai saat ini. Kami boleh mengucap syukur ketika di malam hari ini, di tengah aktivitas kehidupan kami, kembali Tuhan berikan waktu kami kesempatan untuk kami boleh ada di dalam persekutuan ibadah rumah tangga ini ya Bapak. Inilah ibadah kami ya Bapak. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur kami atas segala anugerah dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam doa sahabat ini ya Bapak, kami juga mau berdoa buat saudara kami dari sektor 1 hingga sektor pelayanan 6 ya Bapak. Yang saat ini
mereka boleh ada di dalam kelemahan tubuh yang saat ini juga boleh melakukan isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit ya Bapak. Kami mau datang kepadamu, kami yakin dan percaya ya Bapak. Allah adalah Allah yang peduli. Malam hari ini kami boleh bersatu hati, biarlah Tuhan kiranya juga boleh berikan kesembuhan bagi saudara kami ini. Jemalah sakit penyakit mereka ya Bapak. Berkati apa yang menjadi usaha mereka. Dari setiap obat-obatan yang mereka boleh minum, melalui perawat, dokter, apapun itu ya Bapak. Biarlah itu semua boleh menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Kami juga mau berdoa, terkhusus sebagai saudara kami, Bapak Penatua Musa Lomapelu, dan juga Bapak Niels Kopsari ya Bapak. Yang saat ini boleh ada di dalam kelemahan tubuh. Dan juga saudara kami lain yang tidak kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Berikanlah tangan kasih-Mu itu ya Bapak. Boleh menjamah sakit penyakit dari saudara kami ini. Jawablah apa yang menjadi keluh kesah mereka. Kami yakin dan percaya tidak ada hal yang mustahil ya Bapak ketika Engkau boleh menjamah apa yang boleh menjadi sakit penyakit mereka. Tuhan boleh jawab keluh kesah mereka ya Bapak. Pada malam hari ini juga kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa bersama-sama kami boleh bersekutu dalam ibadah ini ya Bapak. Ketika mereka ada dalam tugas tanggung jawab mereka, Tuhan juga boleh ada bersama dengan mereka. Berkati mereka ya Bapak, sehingga mereka juga boleh dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Terkhusus sebagai saudara kami yang mungkin akan undur daripada-Mu ya Bapak. Ketoklah pintu hatinya. Bukalah pintu hatinya ya Bapak. Sehingga di lain waktu kesempatan mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk bersatu hati bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini boleh ada di dalam situasi yang tidak menentu ya Bapak. Ketika bangsa dan negara kami boleh dihadapkan dengan suatu wabah virus COVID-19 ya Bapak. Nah, situasi yang membuat kami dibatasi di dalam gerak dan langkah kami. Kami tidak tahu ya Bapak, apa yang ada di dalam rencana Tuhan ini. Tetapi yang kami tahu dan pasti, bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana keselamatan. Untuk itu ya Bapak, berkati bangsa dan negara kami, gereja kami, semua yang ada di dalam setiap pelayanan kami. Ibu Pendeta dan kami semua, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, untuk kami bersama-sama boleh membantu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, ketika juga firman Tuhan pada malam hari mengingatkan kami semua, untuk kami semua boleh senantiasa membangun hubungan yang erat dengan Engkau. Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa berkeluh kesah kepadamu. Ialah firman Tuhan pada malam hari ini benar-benar boleh menguatkan kami semua, untuk kami bersama-sama boleh melanjutkan hidup dan kehidupan ini. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya, semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Banyak hal yang kami mau pinta, tetapi karena keterbatasan kami dalam kami berkata-kata, kami tidak bisa menyebutnya satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan boleh tahu itu semua. Inilah doa kami ya Bapa. Biarlah doa yang jauh dari sempurna ini
Hanya kami mau pinta. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, Dan janganlah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pengucapan syukur, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Efesus 5 ayat yang kedua yang mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Bapak Ibu, mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Warta jemaat untuk minggu ini, saya hanya ambil beberapa poin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Adiwi Cahyo yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Yang kedua, warta jemaat untuk tanggal 18 Agustus, yaitu Bapak Robi Menayang. Dan yang ketiga, yaitu pada tanggal 15 persiapan untuk 15 Agustus ibadah secara daring, yaitu setiap jam 9. Untuk tanggal 17 Agustus ada HUT kemerdekaan kita, yaitu pada jam 9. Demikian warta jemaat kita pada saat ini. Saya mohon untuk Bapak Ibu untuk membaca warta jemaat yang dirangkum atau diwartakan oleh gereja setiap warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan
yang telah kita renungkan. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar, orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.